Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, halo teman-teman di kelas. Selamat malam. Bagaimana kabar siang hari Malam. ini? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. baik. ya teman-teman, kali ini kita akan diskusi mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana di mata kuliah pendidikan Pancasila. Boleh di next mungkin? Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Alfianur dengan NIM 250241109. Dan teman saya, Saya Chelsea Aprilia Agustin, NIM 25024110010. Saya Anindya Rachma Putri dengan NIM 25024111003. Saya Adam Ramadan dengan NIM 25024111018. Saya Irtifa Muaji dengan NIM 25024 11021. Saya Muhammad Hanif dengan NIM 25024111025. baik teman-teman, pertama-tama pada pendahuluan ini ya. Saya ingin membahas, menurut pandangan saya, Pancasila ini sebagai pandangan hidup bernegara, artinya itu Pancasila merupakan dasar hukum gitu ya di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Nah, kemudian Pancasila dijadikan norma-norma nih yang mengatur kehidupan di sektor ekonomi misalkan gitu ya, lalu kemudian sosial, budaya, hukum, pendidikan, dan kegiatan bermasyarakat. Nah, setelah itu Pancasila juga sebagai pandangan hidup ini menentukan fungsi Pancasila sebagai dasar negara gitu ya. Yang namanya dasar negara yang berartikan itu ya fondasi atau fundamental dari negara Indonesia ini gitu ya. Nah, lalu kalau semua warga negara Indonesia telah melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti artinya itu mempunyai moral Pancasila. Baik, boleh next. Oke, ada yang ingin menjelaskan arti pandangan hidup suatu bangsa? Boleh, saya mau menjelaskan eh, apa itu arti pandangan hidup suatu bangsa menurut saya. Itu yang pertama ada cita-cita bangsa, yang kedua ada pikiran-pikiran yang mendalam, dan yang ketiga ada gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Pandangan hidup suatu bangsa itu membentuk identitas kolektif masyarakat dan pemerintah negara tersebut. Pandangan hidup bisa berubah seiring waktu karena pengaruh sosial, politik, dan budaya. Nah, pandangan hidup yang kuat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi warga negara dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin itu sih Oke, ada yang bisa. memiliki prediksi? Nggak ada ya, aman. Oke, boleh di next mungkin. Ada yang ingin menjelaskan mengenai nilai luhur yang terkandung di Pancasila ini sebagai fondasi bangsa, pandangan hidup untuk bangsa, boleh? Adam? Baik, nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila adalah manusia sebagai ciptaan Tuhan memerlukan pandangan hidup. Nah, ini untuk mencapai kehidupan yang lebih baik karena kita memiliki tujuan gitu yang sudah teratur. Terus yang kemudian adalah Pancasila menjadi pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena nilai-nilainya digali dari budaya bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ini meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari seperti toleransi beragama, memanusiakan manusia, serta gotong royong. Pancasila juga berfungsi membentuk kepribadian bangsa Indonesia, membangun budaya Pancasila, dan menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, maupun sosial budaya. Dengan demikian, Pancasila adalah nilai luhur sekaligus cerminan sikap dan cara pandang bangsa Indonesia. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Adam. Sama-sama, Pak. Lanjut. Oke, next mungkin. Ada yang ingin menjelaskan faktor penghambat? Saya mau jelasin. Boleh, Ah, silakan. faktor penghambat Pancasila merupakan
faktor penghambat nih. Jadi Pancasila merupakan landasan ideologi sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan moral bangsa. Namun penerapan nilai-nilainya masih sulit diwujudkan secara utuh dalam kehidupan bermasyarakat karena dipengaruhi faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mencakupi ialah kurangnya keyakinan, motivasi, serta pemahaman akan pentingnya Pancasila, juga lemahnya peran pendidikan agama dan lingkungan yang membentuk moral. Sementara itu, faktor eksternal pun juga dapat berkaitan dengan berpengaruhnya nilai lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, termasuk budaya luar yang dapat melemahkan jati diri bangsa. Intinya penghambat utama adalah kesadaran individu dan mudahnya terpengaruh oleh lingkungan yang tidak terlalu positif. Ya, terima kasih Ani. Berarti memang dari Pancasila yang merupakan landasan ideologi ini punya penghambat juga ya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, Ya, boleh di kayak next. pemuda Pancasila tuh ganggu. Nah, Hanif tidak boleh menyebut merek Hanif. Boleh di next. Nah, dari Di sini saya mau menjelaskan upaya menjaga nilai luhur. Yang pertama itu adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga persatuan, menghormati demokrasi, berpartisipasi dalam pembangunan, dan menuntut hak secara adil. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dengan meneladani tokoh bangsa, menyelesaikan masalah berdasarkan prinsip Pancasila, serta menyadari kedudukan sebagai dasar negara. Yang ketiga, menerapkan dalam dunia pendidikan melalui kurikulum, metode pembelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, menolak ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu melapor ke pihak berwenang, menyikapi perbedaan secara bijak, dan serta waspada terhadap informasi yang menyesatkan. Baik, terima kasih Anin. Ya, ternyata kita harus ini juga ya buat berupaya menjaga nilai luhur agar kita juga tercipta nasionalis dalam diri kita ya. Oke, Iya, boleh betul. ya, Aji boleh jelasin sifat pengamalan. Ya, kemudian lanjut ke sifat pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana yang tertera, bahwasanya nilai Pancasila ini bersifat sangat objektif, berarti Pancasila berlaku secara universal dan tetap sepanjang masa bangsa ini berjalan. Hal ini tercermin dalam rumusan sila-sila yang umumnya bersifat umum dan abstrak. Keberadaannya yang abadi dalam kehidupan bangsa ini pun mendukung dan menjaga kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian nilai Pancasila ini juga bersifat subjektif, berarti keberadaannya melekat pada bangsa Indonesia, terutama kepada seluruh masyarakat Indonesia itu tersebut. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa sesuai dengan hati nurani rakyatnya dan serta menjadi sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana juga Pancasila ini dijadikan sebagai pemersatu bangsa dari keragaman-keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu sifat pengalaman dalam kehidupan sehari-hari Pancasila dalam sebagai masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Aji. Mungkin itu Pak. Ya. Oke, itu ya sifat pengamalan Pancasila sebagai pandangan negara dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, teman-teman, dari diskusi kita tadi ini, saya ingin menyimpulkan bahwasanya Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang berisi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan ya. Nah, nilai-nilai tersebut juga menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kehidupan sehari-hari ya, baik dalam aspek sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Meskipun penerapannya sering terhambat gitu ya, karena kurangnya pemahaman dan pengaruh lingkungan, Pancasila ini tetap punya sifat objektif, di mana berlaku universal dan juga abadi gitu ya. Lalu kemudian subjektif yang melekat pada
bangsa Indonesia. Karena itu, seluruh warga negara Indonesia ini perlu mengamalkan Pancasila dengan kesadaran penuh. Kenapa? Karena biar tercipta kehidupannya yang rukun, adil, dan sejahtera bagi seluruh bangsa Indonesia. Kita pun sebagai mahasiswa harus melaksanakan hal tersebut agar eh, merasakan output yang dampak nyata yang kita dapat rasakan di sekitaran kampus gitu ya. Karena di kampus juga kehidupan kita ini dapat diamalkan melalui pandangan hidup dari Pancasila juga ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja sekiranya dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.